V-Day akan menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh para pioner. Benar, saya juga sangat menanti-nantikan itu. Saat protokol ini merayakan ulang tahun keempatnya. Seperti yang dikatakan oleh pendirinya, akan ada banyak program untuk para penggemar Pi di ruang kripto. Ini umumkan capaiannya dalam acara V-Day 14 Maret. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali bersama dengan saya, Brans Malau, di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung YouTube channel ini dengan cara subscribe, komen, like, and share, dan tekan tanda lonceng supaya nanti akan mendapat info-info terbaru dan terkini dari seputar cryptocurrency. Halo teman-teman pioner-pioner V-Network, kita tahu bahwa besok tanggal 14 Maret 2024 merupakan Happy V-Day. Selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun buat V-Network di tahun 2023 ini. Nah, tentu sekali kita berharap ada satu kabar yang baik dan kabar terbaru yang akan kita dapatkan, dan kabar itu adalah kabar yang menggembirakan. Apakah ada satu kabar yang baik dan kabar yang baru yang akan kita dapatkan di hari ulang tahun V-Day? Nah, mari kita lihat info-info apa saja yang akan kita peroleh. Ini bersumber dari segaranesia.com. Kabar gembira buat pioner. V-Network bersiap merayakan ulang tahun dalam acara V-Day 14 Maret. Nah, Jakarta. V-Day akan menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pioner setelah protokol ini mencatat kemajuan yang signifikan dalam industri. Dari adopsi KYC secara masif hingga V-Hackathon, ada banyak hal positif yang berkaitan dengan pengembangan V-Network di ruang keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Oleh karena itu, ada banyak alasan untuk merayakan acara tahunan V-Day yang akan datang. Nah, kalau kita memang melihat acara KYC besar-besaran telah dilakukan hingga ada acara V-Hackathon, dan itu berkaitan dalam pengembangan V-Network yang terdesentralisasi. V-Day merupakan hari ulang tahun V-Network yang dirayakan setiap tanggal 14 Maret. Nah, kita tahu dari tahun 2019, setiap bulan Maret, mereka, para pionir-pionir V-Network, merayakan hari ulang tahunnya. Dan di tahun ini, pada tanggal 14 Maret, tepatnya besok, merupakan hari ulang tahun daripada V-Network. Nah, tahun lalu, platform mobile mining blockchain ini merayakan acara tersebut dengan meluncurkan mekanisme mining baru dari solusi KYC secara massal. Nah, tahun ini, para pioner berharap akan ada inovasi lain dari tim P-Core. Satu hal yang pasti adalah bahwa protokol akan meliris video yang menarik untuk publik pada V-Day 2023. Namun saya perhatikan sampai hari ini tidak ada berita terbaru ya. Mudah-mudahan besok ada berita terbaru. Ini hanya sekedar informasi pemberitahuan bahwa akan ada video yang menarik. Namun biasanya kalau ada suatu hal yang besar itu terjadi, ya tentunya mereka sebelum terjadi di hari peluncurannya, seperti mainnet ataupun KYC besar-besaran, itu sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Namun kita lihat sampai hari ini, belum ada sesuatu hal yang kita boleh pastikan apakah kabar terbaru yang akan bisa kita lihat besok di hari V-Day. Nah, kita lanjutkan. Protokol ini mengumumkan kontes video bagi pengguna untuk mengunggah kontribusi mereka ke komunitas Pi agar bisa ditampilkan dalam video V-Day. Nah, mereka mengumumkan bahwa ada kontes video. Kita belum tahu kontes video apa yang akan mereka tunjukkan atau umumkan besok. Nah,
Tetapi dalam tulisan ini disampaikan bahwa mereka mengumumkan ada kontes video, namanya Video P-Day. Nah, para pioner sudah mulai mengunggah kontribusi mereka di Twitter dengan teks "What do for fee". Nah, kalau kita juga bisa buat hashtag tersebut "What do for fee". Menurut pendiri Pi Network, Dr. Nicholas Kokalis, kita tahu bahwa Dr. Nicholas Kokalis ini dia adalah salah satu pendiri daripada Pi Network. Kalau kita bisa menambang sampai hari ini adalah merupakan hasil karya daripada Bapak ini, Dr. Nicholas Kokalis. Nah, banyak program akan diungkapkan untuk para pionir pada hari yang bersejarah tersebut. Nah, kita lihat besok apa yang akan diungkapkan, program-program apa yang akan diungkapkan. Mari kita sama-sama perhatikan besok. Ada spekulasi bahwa tim akan berbagi detail tentang peluncuran Open Mainnet. Nah, kemungkinan besar apakah pada tanggal 14 Maret ini akan diumumkan Open Mainnet? Mari kita saksikan dan kita lihat pada tanggal 14 Maret. Jangan ketinggalan, teman-teman Pi, para penambang-penambang pioner Pi Network. Jangan kita ketinggalan, kita lihat besok apa yang akan terjadi. Kami memiliki beberapa program menarik dalam persiapan untuk P-Day yang ditunggu-tunggu ini, yang merayakan ulang tahun keempat peluncuran resmi Pi. Nah, berarti ini merupakan ulang tahun yang keempat. Nah, ulang tahun yang keempat untuk Pi Network. Dan kita akan mengadakan hari ulang tahun. Itulah namanya Happy P-Day. Kami sangat bersemangat untuk memperkenalkan kepada pioner dan pengembang kami untuk upaya terdesentralisasi kami dalam membangun ekosistem Pi. Nah, mereka sangat bersemangat untuk memberitahukan kepada kita semua para penambang-penambang pioner Pi. Mereka akan mengumumkan dan memberitahukan kepada kita bahwa ada suatu pengembangan ekosistem yang akan mereka umumkan pada hari P-Day. Dan kita mari lihat nanti ya. Kata pendiri Pi Network, Nicholas Kokalis, dikutip dari BSC. Di Pi, kami menciptakan hal-hal yang menyelesaikan masalah dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya, tambah Kokalis. Pi Network telah mengungkapkan bahwa Open Mainnet akan diluncurkan ketika adopsi KYC secara masif dan pengembangan ekosistem tercapai. Nah, kalau dari kalimat ini kita melihat kemungkinan besar besok belum diumumkan Open Mainnet. Kenapa? Karena di sini disampaikan bahwa mereka akan meluncurkan Open Mainnet ketika adopsi KYC secara masif dalam pengembangan ekosistem tercapai. Ketika keseluruhan para penambang-penambang Pi Network sudah selesai, bahwa sudah berhasil mereka melakukan KYC. Nah, pihak TON menunjukkan bahwa protokol sedang berfokus pada pengembangan ekosistemnya. Berkaitan dengan adopsi KYC secara massal, tim juga berusaha memastikan bahwa tujuan pioner memverifikasi identitas mereka. Saat ini, Pi Network telah berhasil memvalidasi dari 3,8 juta pioner di industri ini. Artinya, kalau kita lihat ya, hari ini penambang Pi itu sudah sampai dengan 40 juta orang. Nah, ternyata sampai hari ini yang baru divalidasi itu lebih kurang 3,8 juta. Artinya masih ada sekitar 36.200.000 lagi yang belum divalidasi. Nah, kalau melihat dari pernyataan ini, tentunya Open Mainnet belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena KYC belum secara masif. Artinya belum sampai dengan 20-30% yang sudah melakukan KYC dengan berhasil.
V-Day akan menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh para pioner. Benar, saya juga sangat menanti-nantikan itu. Saat protokol ini merayakan ulang tahun keempatnya. Seperti yang dikatakan oleh pendirinya, akan ada banyak program untuk para penggemar Pi di ruang kripto. Nah, akan ada banyak, tetapi belum mereka sampaikan secara detail apa-apa aja yang mereka akan sampaikan, akan umumkan di Happy P-Day. Tapi kita jangan khawatir, tetap semangat kita, semangat tetap menambang, karena menambang itu tidak berbayar, tidak ada kita mengeluarkan sejumlah uang. Yang jelas ketika kita menambang, nanti suatu saat, ketika saatnya bahwa dibuka Pi open mainnet Pi tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil. Nah, saya berharap kepada kita semua, tetaplah semangat menambang. Jangan lupa tekan tetap bintangnya. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi tidak bersemangat, tetapi tetap semangat menambang setiap hari dan menambang setiap hari, dan hasil penambangan kita akan tetap terakumulasi. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini, V-Network umumkan capaiannya dalam acara V-Day 14 Maret. Artinya mereka mengumumkan pencapaian. Nah, Picoin listing masih dirahasiakan. Nah, artinya kita juga mengharapkan bahwa Pi ini listing di exchange-exchange yang ada. Nah, kita tahu exchange yang terbesar atau mungkin di Binance, Indodax, Huobi, Maxi Global, dan yang lain-lainnya. Kita mau bahwa Pi ini akan dilisting di sana. Itulah harapan kita. Tetapi hal itu mereka belum bisa sampaikan, karena dikatakan mereka masih merahasiakan listing Pi tersebut. Nah, Jakarta V-Network, sebuah perusahaan blockchain terkemuka, mengumumkan pencapaiannya yang signifikan menjelang perayaan V-Day pada 14 Maret mendatang. Jumlah anggota aktif telah melonjak menjadi lebih dari 35 juta, sementara jumlah karyawan meningkat menjadi 40 orang. Nah, jadi penambang sudah ada sekitar 35 juta, bahkan lebih dari 35 juta pionir, dan mereka sudah mempunyai karyawan lebih dari 40 orang. Sebagai salah satu pemain utama di industri blockchain, V-Network menawarkan mata uang kripto yang mudah ditambang dan digunakan untuk transaksi. Berbeda dengan blockchain, mata uang kripto ini tidak mahal dan juga tidak memiliki sentralisasi yang terlalu berlebihan. V-Network telah meningkatkan jumlah karyawan, bahkan ketika perusahaan lain di industri ini merumahkan pegawainya. Pendiri V-Network mengatakan bahwa mereka lebih fokus pada membangun substansi dan mengadopsi strategi jangka panjang yang memungkinkan mereka untuk tetap stabil meskipun terdapat penurunan pada proyek kripto lainnya. Nah, kalau kita tahu di exchange lain ataupun di perusahaan-perusahaan lain, mereka mengurangi pegawai, tetapi kita melihat bahwa di V-Network mereka menambah pegawai. Ini artinya ada satu perkembangan dan ada satu kemajuan di industri V-Network ini. V-Network juga tengah berusaha untuk mengembangkan ekosistemnya dengan menambahkan aplikasi baru seperti DeFi dan game. Nah, kalau kita melihat di aplikasi daripada V-Network itu, sudah banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang ada di dalam, itu termasuk ada game, ada DeFi, dan lain-lainnya. Mereka juga sedang mengerjakan solusi KYC untuk membantu memvalidasi aktivitas pioner sebagaimana laporan InPatch. Nah, sebenarnya yang paling utama itu adalah bagaimana mereka membuat solusi supaya KYC ini cepat bisa berlangsung dengan benar, sehingga para pioner-pioner yang mungkin sampai hari ini sudah melakukan KYC tetapi masih dalam peninjauan, ini sebenarnya yang sangat penting bagi kita supaya
teman-teman, para penambang-penambang, para pionir-pionir dari P-Network, mereka bisa cepat menyelesaikan masalah KEC-nya. Namun ada beberapa kekhawatiran mengenai V-Network dan P-Coin. Proyek ini telah berjalan sejak 2018 dan jutaan orang telah mengumpulkan koin P yang belum memiliki kegunaan untuk saat ini. Selain itu, tidak jelas kapan periode mainnet tertutup akan berakhir. Meski begitu, P-Network telah mendapat perhatian dari komunitas kripto. Beberapa bursa termasuk Huobi telah meluncurkan turunan V-Coin mereka. Namun, harga V-Network masih jauh di bawah level tertinggi sepanjang masa. V-Network tidak mengakui pertukaran ini dan mengisyaratkan bahwa koin asli akan diluncurkan di bursa pada waktu yang dirahasiakan. Nah, kita tahu semua kalau kita melihat ada beberapa exchange, di sana sudah ada P. Bahkan kalau kita lihat di market cap itu juga sudah ada P. Nah, kita harus tahu ya sebagai kita penambang-penambang atau pionir-pionir P, itu bukan P yang kita tambah. Supaya jangan nanti salah ya, itu bukan P yang kita tambang, tetapi adalah P yang lain. Nah, di sini disampaikan bahwa mereka masih merahasiakan kapan akan diluncurkan dan kapan akan di listing V-Network. Nah, supaya kita jangan berpersepsi yang lain, itu mungkin kalau ada P juga di exchange termasuk Huobi, Market Cap, dan yang di exchange yang lainnya, itu hanya bahan perbandingan bagi kita. Itu bukan P yang kita tambang. Kita semuanya harus tahu mengenai itu. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, P-Network tetap memegang posisinya sebagai pemain utama di industri blockchain. Dengan fokus pada membangun substansi dan strategi jangka panjang, P-Network terus berusaha untuk memperkuat ekosistemnya dan memastikan pertumbuhan yang stabil di masa depan. Jadi bagi kita semua, teman-teman P-Network, besok tanggal 14 Maret merupakan Happy P-Day. Mari kita ikut dan kita saksikan apakah yang mereka umumkan, hal besar apa, kabar gembira apa yang akan mereka umumkan besok di hari P-Day. Ikuti terus dan kita mengikuti terus bagaimana perkembangan V-Network ke depannya. Teman-teman semua, demikian yang bisa saya sampaikan, saya informasikan di video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita perlu tahu bahwa di video ini bukan merupakan satu rekomendasi atau untuk ajakan kita untuk berinvestasi di kripto ataupun membeli atau menjual di kripto, tetapi ini adalah hanya sebagai informasi supaya kita tahu lebih ke depannya apa itu sebenarnya cryptocurrency dan bagaimana kita berinvestasi di cryptocurrency. Demikianlah. Saya berterima kasih juga kepada kita semua yang telah memberikan dukungan, dan bagi teman-teman pionir-pionir yang belum mensubscribe, silakan di-subscribe dan komen, share, tekan tanda lonceng supaya nanti akan mendapat berita-berita terbaru, info-info terbaru seputar cryptocurrency termasuk P-Network dari YouTube channel ini. Terima kasih.